Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita fahami, pesantren niki adalah termasuk bagian daripada rizqun minallah min haitsu la yahtasib. Rizki saking Gusti Allah ingkang boten disangka-sangka. Rizqun min haitsu la yahtasib nika memang bagiane tiyang mukmin. Cuma kurang diminati. Sing diminati niku rezeki yang min haitsu yahtasib, boten min haitsu la yahtasib. Nggih. Atau rezeki min haitsu yahtasib, boten rezeki yang min haitsu la yuhtasab. Niki kurang diminat, padahal niki bagian kita. Kathah ayat-ayat ingkang menunjukkan bagaimana keistimewaan ingkang bakal dipun peroleh dapatkan dening para mukminin mukminat kanthi gampil, tanpa rekoso, tanpa payah. Niki pun disiapaken dening Gusti Allah. Cuma kalau wau kados ingkang dipunaken dening Agus sinten wau, Agus Haji Labib idom biharil ulum, bahwa tarekat atau thariqah tirakat niki sebagai metode atau manhaj dalam ta'allum, tadarrus, taklim lan sak pituruté. Dados neng syarat-syarat menika dipun penuhi akan sampai Gusti Allah dawuh ittaqullah wa yu'allimukumullah, lan takwa sira kabeh ing Gusti Allah. Takwa niku imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, nglakoni pira-pira perintah Allah pundi sing aham sumal aham, pundi sing penting saat itu. Keratan perintah niku kata, tapi mboten saged sedaya dilaksanakan kanthi sekaligus. Pasti wonten tertibipun, wonten wekdal-wekdalipun. Ya. 10 perintah mboten saged dilampahi dalam satu langkah, satu waktu, bahkan mungkin satu tempat. Kudu wonten urut-urutane. Niki sing dimaksud ittaqullah mastata'tum. Takwa sira kabeh mastata'tum sak mampune. Sak mampune niku mboten berarti nek kober. Kan wonten tiyang ngerteni takwa iku nek kober. Salat nek kober salat. Mboten ngaten. Jadi mastata'tum ini sak mampune niku maksudnya waktune wonten piyambak-piyambak. Dalu menika panjenengan kesempatan di dalam acara haflatul imtihan ikhtibar karena mriki sampun ngatamaken kitab Ihya kaping 15, kitab Ihya nggih. Lajeng ngatamaken malih kitab napa setunggale napa boten pireng niki. Niki tafsir Jalalain. Niki tafsir Jalalain estu, boten tafsir jalan lain. Nggih, 14 kali. Teng mriki dipun ikhtibari, dikhaflailah gampanganipun ing dalu menika. Dados perintah dalu menika termasuk diisi beberapa mawaid. Mungkin sederenge menika sampun nonton mauidhah niki bisa wajib, bisa sunat, tapi kita yakin nek teng pesantren isine nggih mauidhah ingkang wajibah. Niki mboten saged sekaligus, tentu wonten urut-urutane.
Ngaten. Mungkin dalam satu waktu sagedlah misale kempal niku dalam rangka silaturahim sekaligus muasyarah bil ma'ruf misale, tapi terbatas. Tapi nek ngedoi larangan wajtinabun nawahi niki saged satu tempat satu waktu puluhan nawahi puluhan larangan sekaligus. Kados dalu menika panjenengan kempal teng majelis ikhtifal ikhtibar niku otomatis panjenengan ninggal ngrasani, ninggal bujui, ninggal maksiat nopo nggih, ninggal minum-minum, ninggal itu sekaligus sakit. Mila nek nglakon nek ngedoi larangan boten wonten qayyid mastata'tum. Tapi nek nglakoni perintah wadha dawuh mastata'tum. Sak mampumu, sak mampumu kabeh, sak mampu maksude ada waktu-waktunya. Boten diarteni sak mampu niku kadang kober. Aku nek kober tak salat. Nek kober tak salat isya, nek gak kober mboten, tetep wajib sedaya. Kedah dilampahi sedaya. Cuma ada waktunya. Keratan dilakoni sekaligus mboten saged. Nah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Terus bukti jawaban Gusti Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Langsung Gusti Allah bakal mucal ilmu-ilmu ingkang kita mboten pernah ngaji, ingkang kita mboten pernah ta'allum. Niku nek tafsir maka wa yu'allimukum ingkang mulang Gusti Allah langsung. Mboten melalui metode pembelajaran melalui bangku sekolah mboten. Loh, itu ingkang kula maksud bagiane wong mukmin, bagiane wong muslim. Ada sesuatu yang di luar umum, di luar. Memang umumnya nek kepengin pikantuk ilmu ya kudu ngaji, mutolaah, musyawarah, mudzakarah. Tapi ada ilmu yang memang disiapkan dening Gusti Allah ingkang kita kenal dengan istilah ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu ingkang bangsa saking ngersanipun Gusti Allah. Niki sing wayu alim. Man alima wa amila allamallahu ma lam ya'lam. Cinten tiyang ingkang ngerti ilmu lajeng diamalaken, mongko Gusti Allah bakal mulang ilmu-ilmu ingkang kiambake mboten semerap, mboten melalui bangku sekolah. Niki hebate Islam, termasuk hebate pesantren. Mila kula matur, pesantren itu bagian daripada rizqun minallah min haitsu la yahtasib. Ngaten. Tentu wonten syarate, kita kepingin pikantuk rezeki yang min haitsu la yahtasib niku wonten syarate. Nggih syarate kalau mau takwa Allah. Lajeng memotivasi bagaimana di dalam kita mencari ilmu. Tengene surat Al-Kahfi sampun wonten dawuh, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Sampaikan, ingatkan hai Muhammad pada umatmu, pada seluruh manusia, di saat Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Musa bin Imran, yang beliau salah satu daripada ulul azmi, pokoknya Nabi Rasul yang istimewa, kelompok ulul azmi. Beliau ndawuhi dumateng fatahu, fata niku cara basa Jawane nggih cah nom-nome, pendereke utawa pelayannya.
nek cara Madiun mriki santri mulazamahipun. Sampaikan Muhammad pada seluruh manusia di saat Nabiullah Musa dawi santri mulazimnya, santri yang bertahun-tahun ngaji di batang Nabi Musa, yang selalu melekat dengan Nabi Musa kemanapun berada. Iki fatahu. Ternyata siapa beliau? Insya Allah tentang tafsir Jalalain sebutakan adalah Yusha bin Nun, yang saat kiamba ini kemulazama dumateng Nabi Musa ngaji mboten kantenan zamane, mboten terbatas zamane, selalu mengikuti pengawasan Nabi Musa, sehingga disebut fatahu. Akhirnya diangkat sebagai nabi. Jadi Yusha bin Nun niki nalika nderekaken Nabi Musa niki tasik santri, tapi badan niku kiambake diangkat dados nabi dan rasul. Kata barokah napa mulazamah niku wau, barokah mulazamah. Napa dawuh Nabi Musa jumateng fatahu la abrahu, ora leren-leren ingsun. La ablu hatta ablugha majma'al bahrain, ora leren-leren ingsun mencari, menelusuri jalan untuk menemukan Nabiullah Khidir alaihissalam. Ora leren-leren. La abrahu hatta ablugha majma'al, sehingga ingsun nyampe pada majma'al bahrain. Majma'al bahrain ini wonten kang dawuh bahrus syariah wa bahrut thariqah. Insyaallah Jalalain nggih mekaten. Wonten ingkang dawuh bahrul faris wa bahrul rum. Wonten sing dawuh bahrul Kulzum wa bahrul urdun. Majma'ul bahrain ikilah tempat yang dijanjikan oleh Allah saged kepanggih kali Nabi Khidir. Bayangkan Nabi Musa niku saat itu alim-alime manungso, napa malih sebagai nabi dan rasul. Boten wonten. Sehingga suatu ketika Nabi Musa matur, napa wonten piantun ingkang langkung alim timbang kula Gusti. Gusti Allah dawuh, ana kawulaku sing tak paringi ilmu, yaitu Nabi Khidir. Beliau sudah lengkap ilmunya, bukan sekadar al-alim, al-allama, al-bakhir, al-fahama. Kiambai sudah lengkap ilmu. Begitu mendengar ada orang yang lebih alim, punya kelebihan timbang piyambake, kiambai langsung bertekad untuk mencari, pingin istifadah dumateng orang tersebut, dumateng piantun tersebut. Sehingga ngajak fatahu, ngajak Yusha bin Nun ingkang nalika niku dadi santri ingkang selalu ngintil dumateng Nabi Musa, diajak madosi Nabi Khidir. Dalam mencari tidak pernah putus asa karena dibekali dengan himma yang kuat, sehingga belum menyatakan ingsun ora bakal leren, ora bakal mandek madosi Nabi Khidir sampai ketemu. Au amdiya hukubah, atau aku melewati berpuluh-puluh tahun. Hukub niku jamae hikbah atau hukbah. Nek hikbah bi kasril ha, nggih, niku jamae hukub. Menurut definisi, satu hikbah itu bisa 70 tahun, bisa 80 tahun, bisa tahun yang tanpa batas, atau dibaca hukbah, tapi jama'i hukob.
nggih kados ghurfah ghuraf ngaten ghurfah kamar ghuraf jama'i. Berarti perjalanan ingkang dilampahi dening Nabiullah Musa alaihissalam, salah satu ulul azmi, karena semangat ngaji ya seperti bersumpah gak bakal leren-leren terus berjalan madosi Nabi Khidir, walaupun membutuhkan waktu 80 tahun 90 tahun atau paling minimal 70 tahun. Bayangkan 70 tahun madosi. Napa wonten santri saking mriki sampai 70 tahun madosi niki. Madosi niki termasuk thalabul ilmi. Napa wonten santriwan santriwati niki umumnya rata-rata pinten tahun nang pondok mriki? Nah 10 niku berapa persennya 70 tahun? Hampir sedaya ulama-ulama besar hasil sukses di dalam mengkaji ilmu niku minimal 30 tahun niku zaman riyen, tapi akhirnya merosot napa malih zaman sak mangke. Kadang santri niku pengen mondok cukup 3 tahun. Lah kok ngoten? Kula pengen mondok mboten suwe-suwe 3 tahun. Kok dibasa 3 padahal siirane sahabat Ali menyatakan watulu zamanihi. Zamane sing suwe. Lah sing suwe niku bisa 10 tahun, 20 tahun, 30. Lah kok 3 tahun? Nggih keranten kiai sakniki mobile gilap-gilap. Dadi kula kepingin 3 tahun wis dadi kiai. Keranten kiai sak mangke mobile gilap-gilap. Ini santri sak mangke. Tapi insyaallah tengene Darussalam mriki mboten wonten. Wonten dah. Pundi tiange? Ingkang pundi ngacung mboten napa-napa. Jadi riyen niku himmahnya tulu zamanihi. Nek kula sik nututi kanca santri sing nek kula tanggate kali 2 tahun. Nggih. Selawe tahun kula riyen sik nututi. Sak mangke nggih niku wau. Mboten tulu zamani sing penting tau ngicipi pesantren mengharapkan barokai pesantren tapi mboten purun dangu-dangu teng pesantren. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Dari ayat ini mahabbah semangat untuk mencari ilmu yang menggebu-gebu, yang tidak dibatasi oleh waktu. Ini sebetulnya sinten geniku priyantun yang dipun wastani santri baik pria maupun wanita. Santri niku orang yang mulazamah dalam talabul ilmi. Imam Ghazali ingkang kados ngaten niku. Karyanya sudah sedemikian rupa. Namanya seantero dunia. Bahkan teng Eropa Imam Ghazali niku dikenal dengan Profesor Rizal. Tapi kiambake enggak ada kiai, guru inggih niku Imam Haramain. Selama Imam Haramain gurune niku mucal, hatta sing diucal kitab alit, Jurmiyah misalnya. Tawa fikih Sulam Taufik atau Takrib. Beliau sudah punya karya yang besar-besar. Niku sik ngaji di matan Imam Haramain. Kantos Imam Haramain wafat, baru Imam Ghazali selesai. Jadi ada mulazamah, persyaratan yang tidak tertuang atau belum dikenal dalam dunia pesantren ngene ku mulazamah. Napa malih pesantren niki menjadi
benteng terakhir di saat-saat ngaten niku. Situasi ingkang sak mangke Masya Allah disebut-sebut sebagai situasi yang haraj, situasi yang tidak menentu, situasi menipisnya kemampuan seseorang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sak mangke niki napa malih sak mangke dengan dunia yang sudah diwarnai dengan medsos, ya, media sosial yang di situ macam-macam, ya, orang bisa melakukan apa saja teng mriku. Bahkan mau membuli seseorang, mau melakukan apa melalui medsos. Sekarang ya ngomong beliau seseorang bicara tentang medsos, sekarang menyebar kemana-mana. Bahkan terjadi perbalikan-perbalikan, sing bener diarani salah, sing salah diarani bener. Kita sak mangke sudah ragu di tengah-tengah masyarakat selain pesantren, apakah Ki Mbak masih murni, masih asli omongan ini mboten omongan yang berputar balik. Nek santri-santri insya Allah. Tapi setelah niki bakda ikhtibar bakda haflah niki biasa pesantren wonten masa libur dalam bulan suci Ramadan. Walaupun libur bulan suci Ramadan mungkin 1 bulan atau kurang, tapi pengaruh perubahan niki akan begitu cepat. 11 bulan nggih diloloh tenggene pondok pesantren, tapi 1 bulan di luar pesantren akan terjadi perubahan-perubahan sikap. Ini yang harus kita perhatikan di pesantren pundi kemawon. Ya. Tapi kita masih untung. Ya. Moga-moga 11 bulan di waktu kita belajar mengajar niki mampu jadi benteng untuk membendung 1 bulan yang isinya mboten kanten-kantenan. Karena pesantren itu ibarat kita hidup di alam maya. Sedaya memang wonten pesantren, kehidupan masyarakat bentuknya apapun niki wonten teng pesantren. Tapi itu semacam pengalaman yang belum terbukti dengan praktek. Pengalaman hidup mandiri, cuci-cuci sendiri. Nek lapar nggih ngliwet-ngliwet dhewek. Noto pakaiane dhewek. Belajar-belajar nggih kemandirian menika ingkang sangat dipentingkan. Tapi belum tahu praktek yang nyata di tengah masyarakat. Mangke setelah perayaan libur, nah ini itu alam nyata. Nek sak mangke dipresentasi alam maya. Perlu ini. Tapi kedah pembekalan sebelum terjun ke alam maya, ke alam nyata, ini kedah diperkuat. Kereten wau pesantren niku benteng terakhir. Nek pendidikan di luar pesantren tidak ada jaminan. Yang kita butuhkan sak mangke melahirkan kader santriwan santriwati yang bukan sekadar pinter, tapi yang paling penting adalah benar. Pinter sudah ada di mana-mana. Sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah favorit niku banyak melahirkan anak didik sing pinter, sing cerdas akali, bahkan bisa memenangkan lomba-lomba dalam negeri maupun luar negeri. Tapi lembaga-lembaga mekaten yang boten disentuh dengan cara pendidikan pesantren atau yang tidak dalam naungan pesantren, tidak ada jaminan benar. Pinter iya, bener boten jaminan. Tapi nek pesantren jaminan bener ini sangat kuat, dominan. Napa wonten kiai wonten bunyai sebagai qudwah hasanah, wonten para
putra putri masyayikh ashabul ma'ahid niki juga sakit menjadi qudwah hasanah. Bahkan dawe kiai dawe bunyai 15 tahun sekempengker langkung sakti timbang undang-undang ingkang diwacakan tiap malam Jumat, aturan-aturan sak sangsine tiap malam Jumat diumumkan, tapi tasik sakti dawe kiai 15 tahun yang lalu. Ini ada di pesantren. Kalau dunia di luar lembaga pendidikan di luar pesantren tidak ada jaminan. Keluarin nggak ada konco kenalan seorang pengurus bahkan rektor sebuah perguruan tinggi. Niku pernah di demo kali mahasiswa di lebokno kamar dikunci untuk Jawi. Boten kata keluar. Ini pendidikan tingkat tinggi, perguruan tinggi. Antara murid, siswa, mahasiswa, kali guru, kali dosen, kali rektore, niki tidak punya unggah-ungguh. Tapi kita mboten pernah mendengar pesantren niku ana santri demo kiai mboten pernah. Nggih napa mboten? Wonten pesantren sing santrine demo? Mboten wonten. Bahkan santri itu orang yang paling ikhlas. Mulai berangkat dugi ngirot cuma niat pados ilmu. Ingsun budal mondok niat pados ilmu. Namung niku mawon. Mboten kepengin kok aku wis pinter dadi menteri, dadi bupati, dadi gubernur, dadi ini. Ndak ada. Tapi manakala kiai ini bisa melulus di masyarakat kok dikersakno bu dadi bupati, bu dadi gubernur, dadi menteri, presiden, mereka adalah kader-kader yang siap pakai kelihatan ketulusan itu nggih. Maka deh Imam Syafi'i dawuh nek kepingin oleh ilmu sing manfaat antara lain khulusun niyah, niat yang tulus nggih. Di samping malih khiluzat sangune sing halal, ojo sing bal kedubal bagadal basandal bagragal, sing penting keuntan. Niki kewajibannya para wali santri, kiriman-kiriman teng putra putri sing mondok niku diseleksi, diteliti, dideleki saangmu sing betul-betul rezeki yang halal. Jadi khiluzat lajeng malih ridho syekh kudu oleh ridhone kiai ini bunyai ini. Itu ada di pesantren, tidak ada di perguruan-perguruan tinggi yang lain atau lembaga-lembaga yang lain. Walaupun ono predikat favorit, unggulan dan sebagainya, khiluzat tidak pernah dibahas di sana. Khulusun niat malah kadang dijanji-janji dari sini kamu akan bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi itu. Pesantren boten. Tapi manakala dibutuhno, nah ini lah kewajibannya para pemimpin Islam harus menyelenggarakan lembaga-lembaga kaderisasi ya, untuk melengkapi ilmu-ilmu ingkang sampun didapatkan di pesantren manakala dibutuhkan oleh masyarakat. Nah niki pados pemimpin sing bener angel, nek pinter kata benten kali riyen pados tiang bener kata sing pinter titik. Makanya kehidupan zaman riyen niku tenang nggih, kehidupan rasane damai barokah niku riyen. Mendapat masalah masyarakat nggak ada masalah, pingin masalah niku selesai sowan tang kiai dereng matur ningali wajah kiai niku pun selesai. Nek sak mangke panjenengan sowan teng kiai badhe beto masalah problem yang dihadapi oleh rumah tangga niku matur teng kiai malah jadi masalah, mboten selesai malah bermasalah. Kata apa zamane sak mangke wis akeh wong pinter tapi titik wong bener. Lah
Siapa, lembaga mana yang mampu melahirkan orang-orang yang benar itu sekaligus pintar? Kula yakin hanya pesantren yang mampu sampai sekarang. Niki buat mencoba dikeploki tapi kudu dipraktekno. Keplok penting, prakteknya lebih penting. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di sini kepentingannya cari orang benar, memperbanyak orang benar. Napa malih mangke tahun 2035 Indonesia akan dilewati yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini kenapa? Niki mungkin di dunia pesantren tidak begitu terdengar, tapi rame di luar sana. Salah satu negara yang akan dilewati oleh bonus demografi adalah negara Indo. Kenapa bonus demografi itu? Yaitu suatu masa di mana usia produktif akan dominan sekali. Usia produktif itu usia yang mampu mendapatkan kerja, mencari kerja, mendapatkan penghasilan yang lebih cukup. Ini akan mencapai 70% sampai 75%. Puncaknya nanti pada 2035. Hampir tahun, dan ini 2025. 10 tahun lagi Indonesia akan mengalami bonus demografi. Artinya apa? Rakyat Indonesia yang 280 juta mungkin nanti mencapai 300 juta. Itu kira-kira 225 juta ini manusia-manusia yang usia produktif. Nah kalau sekian banyaknya manusia produktif, sekarang banyak orang ngelamun. Wah, kalau hidup pada tahun itu, masa bonus demografi puncaknya, kita akan sejahtera semua. Tidak ada orang sulit ketemu orang miskin, orang melarat. Karena semua apa? Usia produktif, usia yang mudah cari kerja, bahkan dibutuhkan oleh perusahaan, dibutuhkan oleh kantor, dibutuhkan oleh pasar. Itu mencapai 70 sampai 75%. Sisanya yang 30 atau 5% ini ke usia ke atas, usia 56 ke atas. Oke, kula niki termasuk minoritas bukan, tidak masuk usia produktif. Karena usia produktif ini dimulai dari usia 16 tahun sampai usia 50, bahkan sampai apa dunia PBB itu sudah menetapkan yang dinamakan pemuda itu yang dulu 55 tahun sampai kalau tidak salah ya, dulu 50 tahun atau 50 tahun sampai mencapai 65 tahun sudah masih disebut pemuda. Berarti usia 16 tahun sampai usia katakan 60 tahun itu nanti yang mendominasi keberadaan pada tahun 2035. Niku sing disebut bonus demografi. Akeh wong sing bisa dipekerjakan, kata tiang sing banyak mendapatkan penghasilan. Artinya masa itu kesejahteraan rakyat akan meningkat. Tentu sedaya niku napa? Apa katanya persediaan pekerjaan yang ada, tapi nantilah namanya manungsa ini kan. Sedangkan usia 66 tahun ke atas ini minoritas, kali usia 15 tahun ke bawah niku micamok namun 25% sampai 30%. Yang banyak 16 sampai ngaten. Lah, ini dinanti-nanti oleh masyarakat. Kapan ya? Kapan? Kenapa? Keranten lamunan sejahtera niku kuat di otak mereka, diimpikan oleh mereka.
para bapak, para ibu. Tapi kalau kita mboten mempersiapkan datangnya bonus demografi dengan pendidikan moral spiritual, mendidik santri, mendidik anak, mendidik rakyat untuk dipersiapkan menyongsong bonus demografi dengan moral dan spiritual yang baik, kayak percuma bonus demografi ini. Sak mangke mohon bagaimana korupsi di Indonesia ini. Indonesia kaya raya, apapun ada, kandungan bumi Indonesia, kandungan apa yang di dasar laut Indonesia yang 70%. Indonesia itu 70% itu berupa laut, daratan cuma 30%. Itu kekayaannya luar biasa. Tapi sudah banyak dikorupsi, sudah banyak mestinya itu untuk rakyat, ternyata dimakan sendiri atau kelompoknya. Kadang-kadang rakyat ini dipakai untuk alat demi rakyat, tapi kenyataannya untuk dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang kata rakyat niku diplesetkan menjadi rakyat, demi rakyat. Rakyat niku napa? Bojo. Saya berjuang demi rakyat, ternyata bukan rakyat tapi bojo. Ini diplesetkan. Lalu nanti pada tahun 2045 Indonesia menyongsong Indonesia emas atau generasi emas. Keranten usianya 100 tahun kemerdekaan Indo niki 2045. Ada dua event besar yang penting dalam kehidupan niki, sampangnya santri-santri niki lah, bagian santri-santrian santriwati niki untuk mengisi bonus demografi dan mengisi Indonesia emas ini. Kalau Indonesia diisi wong-wong sing bobrok, moralnya yang rusak, yang kehidupannya penuh dengan dekadensi moral, yang membolak-balikkan benar menjadi salah, salah menjadi benar. Kanjeng Nabi mendawuh, sayati sanawatun ala ummati yusaddaqu fil kadhib wa yukadzabu fil shadiq wa yu'amanu fil kha'in wa yukhawwanu fil amin wa yatakallamu fi ruwaibidah. Qalu wa man ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ummah. Hadisun sahih atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang masanya, sanawatun, beberapa tahun, beberapa periode, di situ akan kejadian yusaddaqu fil kadhib, pembohong dianggap orang yang paling benar, pembohong digelari orang yang paling benar. Wa yukhawwanu fil amin, orang yang bisa dipercaya dianggap pengkhianat. Dan ini kan bolak-balik dan diwalik. Orang yang kadzib dianggap sodik, orang yang khain dianggap amin. Ini terjadi dan akan muncul manusia-manusia yang membicarakan urusan umat, urusan rakyat, urusan masyarakat, tapi dia tidak tahu apa-apa, hanya cuman pinter ngomong tok. Mungkin makin disebut pengamat-pengamat nih. Saking akeh pengamat sampai Bang Ahmad sing dodol martabak terpojok ke uman panggonan, dikalahno dengan pengamat nih. Ini hadis Kanjeng Nabi yang sahih. Lah kados-kadosnya sak mangke itu sudah muncul periode-periode itu. Ada hadis lain Kanjeng Nabi dawuh sahih, hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu, insyaallah rawahu Muslim, ibu daun ngeten, walladzi nafsi biyadihi la taqumus saah hatta ya'tiya
alan nas zamanun la yadri al qatil fima qatal walal maktul fima qutil. Qalu kaifa dzaka ya Rasulullah wa ma dzaka qal al haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah al qatlu wa fi riwayatin al ikhtilat. Al qatil wal maktul finnar al hadis au kama qala Rasulullah SAW. Demi zat yang menguasai diriku, dari kanjeng Nabi, kiamat inilah taqumu saah, kiamat belum akan didirikan sehingga datang pada umatku suatu masa, satu zaman. Zaman apa? Seorang membunuh orang lain, dia tidak tahu alasannya, motivasinya. Yang terbunuh pun bingung, salah saya apa kok dibunuh? Yang membunuh tidak ngerti apa motivasinya, yang dibunuh pun bingung apa salahnya. Ini akan terjadi. Kenapa? Itu tadi, pembalikan benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Akhirnya sudah opini ini terus diterima di masyarakat, sehingga masyarakat termakan oleh isu pembalikan fakta. Kalau benar dianggap salah, salah dianggap benar. Lah, sehingga orang membunuh orang, ya mungkin dirinya menganggap benar, tapi sebetulnya salah. Yang jelas dia ada alasan untuk membunuh. Nek ditakoni apa motivasinya, tidak tahu. Situasi sudah memang apa? Menginginkan seperti ini. Yang terbunuh bingung salah kopo kok. Tapi yang terbunuh juga terlibat di situasi yang sudah ibarat hidup di tengah-tengah sarang penyamun yang dia tidak bisa lepas. Jadi hati-hati zaman sakmakin ini, kadang-kadang kita niki pun teropini, menganggap orang salah padahal niki yang benar, menganggap orang benar padahal niki yang salah, menganggap semacam keputusan atau pendapat ini salah dianggap benar, benar dianggap salah. Sakmakin rame dengan gaduh nasab. Nggih, mriki insyaallah aman nggih gaduh nasab. Muga-muga aman. Zaman Mbah Hasyim Asy'ari, zaman Syekhna Khalil, zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak ada masalah. Antar guru kali santri ini terjadi. Nggih, hubungan yang saling menghormati, tidak ada masalah. Saat ini dibuat masalah, kata sing terpengaruh, kata sing terlibat. Nggih. Ternyata yang terlibat itu orang yang pernah terluka. Nggih, mungkin dihina, mungkin dinyek, mungkin apa sekarang ini balas ya. Sehingga sabar menghadapi ujian cobaan, dihina tiang, dicemooh orang. Wong sabar itu ya subur, wong sabar itu akan jaya, wong sabar itu akan niku pun hilang sama. Kesempatan balas. Niki kita sedih kita, nek mboten atos-atos milo PBNU sampai PJNU sampai 3. Ini kudu waspada. Kalau kita ngaku santirin Mbah Hasyim, apa yang dilakukan pada zaman Mbah Hasyim sekarang harus dilakukan juga. Apa yang aman di zaman Mbah Hasyim sekarang ya aman juga. Apa yang diterima oleh zaman Mbah Hasyim sekarang diterima. Ini termasuk bagian daripada al-haraj. Situasi tidak menentu, kita betul sadar datangnya, tiba-tiba kita katut. Nah, kedisiplinan belajar mengajar, ilmu yang masih tetap diajarkan seperti dulu itu hanya ada pada pesantren. Kalau yakin itu, kelihatan apa? Pesantren itu rizqun minallah min haitsu la yahtasib. Kan ayatnya kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi syaratnya apa? Yattaqillah. Panjenengan pados orang yattaqillah, ya jujukan di pesantren. Maka ning ngajine ya mangantok jam 1 ngeten iki ya sik gak tetep gak bubar-bubar.
wonten sing wangsul niku dereng nggih. Tetep nggih. Tapi nek saya ngantuk kathah nggih. Niku ngantuk mantuk-mantuk niku. Mburi niku lho. Ket mau mantuk-mantuk tok ae. Mboten mantuk-mantuk paham. Mantuk-mantuk teklak-tekluk. Wassalam Muhammad. Wassalam Muhammad. Wassalam Sayyidina Maulana Muhammad. Pesantren, sudahlah pesantren harus kita sebarkan, siarkan, makmurkan, karena ini bentengnya. Situasi di luar sudah sedemikian rupa. Berapa sih tiang yang mampu menahan perubahan-perubahan seperti itu? Contoh-contoh terjadi di dunia industri. Dunia industri niku sudah banyak terjadi perubahan-perubahan yang mengejutkan. Istilahnya dalam bahasa asingnya disrupsi. Era disrupsi. Santri-santri insya Allah saged paham napa era disrupsi. Era disrupsi, zaman yang tidak menentu, secepatnya begitu perubahan. Panjenengan mungkin boten inget zaman beberapa puluh tahun yang lalu, rumah tangga tasik bangga dengan yang namanya telepon rumah, nggih mboten? Televisi hitam putih, ya. Itu masih bangga nek ono oma ono telepon rumah, televisi hitam putih, wah. Berarti menunjukkan status sosial yang sudah mapan. Tiba-tiba berganti nih, TV hitam putih menjadi TV berwarna. Nggih, telepon berubah menjadi telepon genggam. Karena telepon rumah cuma bisa dihubungi di saat di rumah. Nek telepon genggam dimanapun bisa dihubungi. Walaupun dereng wonten niki nih layar yang ini, tapi dimanapun bisa, sudah terjadi perubahan. Akhirnya muncul HP yang terkenal waktu itu yang mereknya namanya Nokia. Ingat panjang Nokia? Saat niki lali panjenengan. Hampir orang punya HP namanya Nokia. Bahkan satu orang bisa punya 2-3 HP. Nggih mboten? Nggih. Nyoto panji. Bahkan yang dodol gorengan, dodol caul, tukang becak, HP ini sakit kali sakit tiga. Begitu luar biasa pengaruhnya. Agen-agen bermunculan di kota-kota. Tiba-tiba hilang, diganti HP yang namanya Samsung. Saat ini Nokia kemana? Kemana yang raksasa itu? Nggih? Lalu biskop-biskop sudah digantikan oleh HP, semua ada di HP, bahkan lebih bebas dari HP. Dunia bisa dilihat oleh HP karena ada internetnya. Internet sana internet tuh ya. Mau melihat apa? Ada semua. Melihat nyonya-nyonya angkep wonten mriku. Dan manusia-manusia sedang indahoy ada di situ. Juga bisa untuk mencari kitab-kitab, turos, kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning, ada bisa di situ. Memang ada baik dan jelek, tapi madarat mafsadahnya lebih besar daripada maslahat dan manfaatnya. Ini akan terus terjadi. Mantun-mantun ada apa di dunia industri ini? Itu tentu memberikan peringatan. Di dunia kita berorganisasi, di dunia kita beristimah, di dunia kita beragama, pemahamannya akan bisa terjadi pergeseran. Nek mboten saat ini kita menyiapkan kader-kader yang mapan, yang mumpuni, pemahaman terhadap yang kuat. Belum tentu sekarang ada kumpulan-kumpulan baik itu jaminan baik besoknya, belum tentu.
Kita samangke kudu waspada. Mila Kanjeng Nabi dawuh ikhtarisu minan nas bisu'idzan. Jagalah, hindarilah kalian dari kejahatan manusia bisu'idzan. Kalau su'udzon memang Al-Qur'an menyatakan dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Itu bagi orang yang sudah jelas baiknya, ada jaminan baiknya. Tapi nek zaman sak mangke, kayak ketemu sekali dua kali, kita tidak bisa menyatakan orang ini baik, memastikan dia ada jaminan. Sak mangke kedah ikhtiras bisu'idzan, menjaga diri dengan su'idzan, walaupun tampak dohirnya orang ini baik. Sak mangke tiang orang bertopeng niku kathah di mana-mana. Tiang serbanan niku kathah. Tapi cuma gawe topeng, gawe tutup-tutup ki mawon. Lah, yang mampu memecahkan menyelesaikan masalah ini kula cuma yakin santri yang bisa. Karena khulusun niyah, tiluzzat kalau ridho syekh, yaitu doaul walidain. Ini masih melekat di para santriwan. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi wal Lil Amal, beliau meriwayatkan sebuah hadis, "Fid dunya tughyanani, tughyanun fil ilmi wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil ilmi al-ibadah. Walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala." Ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Diriwayatkan oleh beberapa ulama salaf. Yang artinya di dunia tughyanane, ing dalam dunia iki tughyane ana rong lacut utawa kelacutan loro. Di dunia ini ing dalam dunia iki ana kelacutan loro. Lacut itu melakukan perbuatan yang melampaui batas, lacut. Tapi orang umum mengartikan lacut itu biasanya diartikan dengan culas, maksudnya bukan gampil difahami. Tapi nek kula terjemahkan lacut atau culas niku dengan selingkuh, insya Allah kata sing paham. Paham mboten nek selingkuh? Di dunia ini ada dua perselingkuhan, paham? Selingkuh paham mboten? Kok gak paham-paham. Padahal sing selingkuh akeh. Nggih mboten? Tapi mboten dugi mriki tiyang. Di luar sana. Jadi dari Kanjeng Nabi di dunia ada dua perselingkuhan. Apa saja? Tughyanun fil ilmi, perselingkuhan ilmu pengetahuan. Loh ini loh. Jadi ilmu itu bisa selingkuh. Kenapa? Nah ini, karena ilmu sebuah kemampuan, kecerdasan, bagaimanapun bentuknya harus ada penjaganya. Kedah wonten ingkang ngontrol. Mila nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik dadi nabi dan rasul, ayat-ayat redaksi pelantikan yang diturunkan adalah surat Al-Alaq. Ini ku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gitu apa mboten? Ini redaksi pembaiatan Kanjeng Nabi dengan surat Al-Alaq 5 ayat ini. Coba nek kita pelajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat pertama. Bacalah. Nek arti gampangnya. Wocon ya Muhammad. Membaca apa? Yang baca nek cara gampil tulisan, huruf. Kalau ditingkatkan membaca apa yang bisa dibaca. Ditingkat malih membaca apapun yang memang diselenggarakan oleh Allah untuk meningkat iman dan keyakinan, termasuk membaca alam.
membaca situasi, membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, terjadi gempa bumi, tsunami, banjir bandang, ini semua perlu dibaca. Lah kalau maksudnya Iqra itu perintah membaca adalah membaca semua tanda-tanda yang ada di sekitar kita, tanda-tanda alam, berarti Iqra itu artinya, hai Muhammad, jadilah engkau orang yang punya kemampuan yang tanpa batas, dan umatmu sekalian kemampuan yang tanpa batas. Ini arti Iqra. Kalau Iqra itu diartikan perintah moco, huruf, tulisan, betapa sederhananya. Padahal ini mukjizat, ini kalamullah, ini pembaiatan hari jadi dan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi pertama kali dijauhi ini dengan Iqra. Berarti Islam itu agama pengetahuan juga. Bahkan pengetahuan di atas makomnya, sampai ayat dawuh yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi ayat ini memerintah supaya Kanjeng Nabi dan umatnya menjadi orang yang punya kemampuan apapun tanpa batas. Maksud tanpa batas ya yang ada di dunia ini. Mata. Kalau ilmu itu ada di Eropa Barat, ambil. Karena itu al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu ibarat barang kececere wong mukmin, barang yang hilang, tercecer. Ainama wajadaha akhadaha. Aina wajada akhadaha. Atau ainama wajada akhadaha. Dimanapun orang mukmin menemukan ilmu itu, hikmah itu, dimanapun, di tangan orang kafir, orang mukmin, di Eropa, di Barat, ambil. Karena itu barang kejajari wong mukmin. Yang penting khud masafa watruk kadar. Itu yang penting batasannya. Para bapak, kata yang memisahkan, menduhutumi antara ilmu umum dan ilmu agama. Nek umum tok, nek agama tok, istilahnya salaf. Nek ana umume wis mboten salaf. Itu istilah yang ada. Tapi saestune antara ilmu umum kalau ilmu agama sebetulnya itu tidak ada pemisahan. Karena ilmu umum itu saking peristiwa alam, kejadian alam, ayat-ayat kauniyah melahirkan ilmu umum. Sakjane mengandung agama niki. Cuma oleh orang Eropa Barat nalika yang mbak niki menjajah negara-negara Islam, ilmu-ilmu yang ada di dunia Islam diangkut semua, buku-bukunya ke Eropa, ke Barat, dirubah, disekulerkan. Jadi sakjane mboten wonten pemisahan, pembedaan antara umum dan agama. Kenapa? Umum itu lahir dari peristiwa alam, dan peristiwa alam itu ciptaan Allah yang perlu kita fikirkan, tafakuri, kita hayati. Dan agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dan diwariskan pada ulama-ulama termasuk pesantren. Jadi nek pondok pesantren gak ada pendidikan umum, tidak salah sebetulnya. Karena di situ justru saling memperkuat, apalagi di pesantren. Sing khurafat, sing sesat-sesat, sing ilmu ini sudah disekulerkan, bisa ditarik kembali, dibersihkan oleh dunia pesantren. Sekarang orang Eropa Barat menguasai dunia, ya karena ilmu yang kita kalau benci dengan ilmu umum, hanya karena itu ilmunya orang Barat, lalu kita ketinggalan dengan keadaan yang ada, dan mereka menguasai kita. Kita tidak mau mempelajari apa yang kita butuhkan untuk menandingi kekuatan mereka. Akhirnya kita terus dalam kekuasaan. Kita akan ditekan terus menjadi minal mustada'afin,
napa minal fuqara wal masakin. Penjajahan mereka bukan sekadar jajah harta kekayaan Indonesia, walaupun itu sudah menjadi semacam Tuhan mereka, tapi mereka pun menjajah otak-otak kita ini. Ojo sampai ngerti teknologi, ngerti perkara-perkara yang bisa menjadikan otak manusia ini memproduksi nopo sing maslahat manfaat untuk umat, biar mereka saja. Jadi kita ini diperes segalanya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini justru memperkaya mereka tentang nopo kekuatan militer, tentang nopo memproduksi senjata-senjata yang bisa memusnahkan, pemusnah massal. Itu mereka yang dapat. Akhirnya kita ketakutan, terancam. Karena kita nggak ngerti. Padahal awal-awal umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar umat Iqra. Disebut Iqra karena kemampuan umat yang punya kemampuan. Tapi lama-lama umat Iqra ini menipis-menipis dan hilang. Oleh karena itu kewajiban pesantren, termasuk pesantren Salam, ingkang sampun gak ada pendidikan formalnya, ini yang harus kita kejar. Kenapa? Iqra-nya yang diperintah Gusti Allah dengan kanjeng Nabi itu bukan sekadar Iqra yang mutlak, tapi Iqra yang bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang selalu didampingi oleh bismi rabbik. Bismi rabbik inilah yang mengkontrol Iqra yang pengetahuan tanpa batas menikah. Itu yang dimaksud innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama pun butuh qayyid yakhsyallaha. Bukan sekadar ulama, ulama yang dikintili dengan khasyatullah. Ngaten. Di kata lain disebut ulama al-amilin. Betul, ulama sendiri, ulama yang al-amilin ya bi ulumihim. Ulama yang khasyatullah. Nggih, ayat-ayat pertama yang diturunkan bismi rabbik. Mila riwayat wau dawakan fid dunya tughyanani tughyanun fil ilmi wa tughyanun fil mal. Walladzi yunjika min tughyani ilmi al ibadah. Yang bisa menyelamatkan dari keculasan perselingkuhan ilmu pengetahuan adalah ibadah. Ibadah itu apa? Khasyatullah. Ibadah itu apa? Bismi rabbik. Nah ini sing mulai awal-awal kulaturaken lembaga yang mampu mempertahankan dan tetap berproduksi melahirkan kader-kader yang baik, benar sekaligus pinter, hanya pondok pesantren. Pinter itu Iqra, bener itu bismi rabbik. Paham mboten niki? Kok menengahi? Sik wonten tadi. Bapak-bapak sik wonten, Pak. Ibu-ibu. Iki rupane kursi ini sono sing kosong iki. Kula kira ngoyo terus balik, dadak ngene gak balik-balik. Ya, pokoknya sing tahan sabar ngantos bubar, kula dongaaken muga-muga diparingi barakah uripe. Barakah rezekine. Barakah keluargane. Digampilaken sedaya urusane. Hajat-hajate digampilaken dening Gusti. Utang-utange dipun paringi lunas dening Gusti Allah. Gak turu nek niki nggih. Utang tahunan, utang bulanan, utang mingguan, utang harian, utang jam-jaman, utang menitan, muga-muga dipangaringi lunas kabeh. Ketara nek kata sing gak ada utang. Syukur-syukur sing ngutangi gak gelem disauri. Mbok menawa hadir teng mriki sing ngutang-utangi, ya wis tak bebasno. Hasil saking pengajian iki Allahumma
keranten niki termasuk warizkun min haitsula do ini, tapi syaratnya nek panjen pingin oleh rezeki yang tidak disangka-sangka wau niku wa mayyattaqillah, takwa kepada Gusti, ngelakoni perintah menjauhi semua larangan. Insyaallah Indonesia umat Islam ini kurang niki tok rizki min khairat, makanya hidupnya rotok mayoritas tapi ya kayak ngeten, aktaruhum minal mustada'afin wal fuqara wal masakin. Karena apa? Keranten rizki min khairat ini dereng digarap ini umat Islam. Gampang garapin apa? Wa may yattaqillaha, barang siapa yang takwa pada Allah, menjalankan perintah jalanangan, ya ja'allahu makhraja, Allah membuka semua pintu jalan keluar kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu, dan Allah akan mengadakan rizki yang tidak disangka-sangka datang. Lho niki Quran lho niki. Praktekaken. Nek kula pingin meraktekan dalu niki mungkin sama subuh. Kuat panjang sampai subuh. Tapi mungkin jam 12 kula tinggal. Karena besok pagi kula tengene pondoke Ki Idris Hamid terus wonten malih teng beberapa tempat. Jadi kula kedah wangsul mangkene iki. Nggih, tapi lanjut panjenengan muga-muga segera oleh gelar wa may yattaqillaha. Allahumma niki pun jam pinten? Wah, pun jam lebih jam 12. Berarti kula sampun 1 jam lebih ini. Kula tidak akan bijaksana kalau saya lanjutkan. Ketinggalannya wis padha payah. Nggih, nek wis payah dikei penjelasan masuk kuping kanan, berobos kuping kiri. Sing penting dalu niki ada nilai tambah. Sing penting monggo bener lan pinter, satu-satunya yang saat ini mampu mempertahankan atau lembaga yang di bawah pengawasan lingkungan pondok pesantren inilah yang akan mampu tetap berproduksi, melahirkan kader yang benar sekaligus pinter. Niki tetap dilanjutkan. Pondok adalah rizkun minallah min haitsu la yahtasib. Kita mboten saged rekayasa pondok pesantren. Mboten saged. Nggih, gawe kaya hotel model nek Gusti Allah dereng maringi ya percuma. Elek kaya napa pondok pesantren niku wis panjenengan rezeki min haitsu la yahtasib minallah akan terjadi. Jadi semacam itu nek kita angen-angen, berarti pesantren itu masih bernilai rizkun min haitsu la, bukan seperti asrama full day school niku benten. Karena dunia pesantren inilah dunia maya kita untuk mempelajari dunia nyata yang akan terjadi nanti masa depan para santri dan santriwati yang digodok digembleng dan pondok Darussalam menika. Terus dalu niki kita pahami ilmu itu ada yang selingkuh, tapi untuk nambani ngobati dari perselingkuhan ibadah. Ilmu nek dienggo ibadah aman. Timbul rasa hati-hati. Tapi ilmu niku nek kadung selingkuh, bumi niki digadekaken sedaya. Indonesia niku bisa dijual, kekayaannya dihabiskan. Niki contohnya selingkuh. Perlu contoh ilmu yang selingkuh. Di Jepang, kalau maos 15 tahun yang lalu, kota namanya Profesor Hiroshi Isoguro. Dia membuat boneka ya. Lah wong profesor masih pinter ya nopo, tapi napa? Amaliyahnya dari ilmunya ini bukan untuk kemaslahatan. Dia membuat boneka. Robot dilapisi oleh silikon-silikon yang pilihan. Akhirnya
persis koyok cewek. Sampai nek semerap, coba dibuka di internet. Cepan buka nami ini wonten Android Asuna, pun Android Asuna ngeten. Banyak macam-macam. Ini kan muncul cewek-cewek boneka antara lain yang diproduk oleh Profesor Hiroshi Ishiguro. Dia berjanji, saya minta waktu 10 tahun lagi, maka boneka ini akan beri tambahan AI, ilmu kecerdasan buatan. Jadi nanti boneka ini sudah saya beri ilmu kecerdasan buatan, okay? Yang disebut gini, singkatan AI kalau mau, artificial intelligence, okay? Artificial intelligence, bener kan ini? Tahu pirang sampean? Ilmu buatan, kecerdasan buatan. Kalau boneka ini sudah saya beri tambahan ilmu kecerdasan buatan, dia sudah tanpa kontrol, tanpa remote, akan bisa mereaksi, interaksi dengan alam sekitarnya, dan dia bisa merayu manusia-manusia jomblo, manusia-manusia yang kesepian, manusia-manusia hidup belang. Dan nanti akan saya launching besar-besaran di tengah pasar, di sekolahan, di tempat-tempat ramai, biar dia merayu manusia-manusia jomblo dan siap untuk memberi kepuasan seks kepada mereka. Kalau tidak ada satu contoh, Profesor ini data ilmunya dinggo nyiptakno barang-barang sing merusak moral, akhlak, kehidupan, merusak masyarakat. Ini contoh dari ada ilmu yang apa? Ilmu yang seling. Ada lagi insinyur tenggene putih teng sing juara bal-balan balak-balik niku. Hah? Pundi? Bukan di daerah ini, bersebelahan kali Romawi, kali Inggris, tinggal nyebrang. Ditakoni kok akeh sing guyu tok. Sing ada masjid sak make separuh dinggo gereja niku. Spanyol, negaranya Ibnu Malik. Lah ngoten nggih? Itu di Barcelonanya, kota Barcelona, ada seorang insinyur sudah menciptakan boneka. Dia mengatakan boneka ini akan saya tingkatkan dan nanti akan saya buat bisa punya anak. Bayangkan pun ngaku ngembari Gusti Allah nih. Dan nanti kalau boneka ini sudah punya anak, itulah anakku katanya. Bejat nih. Bejat nih gimana? Wis koyok ngaku kayak pangeran iso gawe anak, terus boneka diselingkuhi, nek duwe anak ya anake. Ini insinyur, orang ahli ilmu, dan ilmunya ilmu yang sekarang sudah marak perkawinan antara robot dengan robot, manusia dengan robot. Gitu, teng Jepang, teng RRT, para profesor RRT yang apa melakukan itu banyak. Jadi nek lunga teng luar kota wis gak nggo bojone, nggo bonekae. Mungkin ya seneng-seneng kali bonekae. Masya Allah, ini yang dimaksud dengan perselingkuhan ilmu pengetahuan. Nggih, profesor sing budak-budak dasi, bukan karena apa, memang karena ilmunya sampai buta. Saat ini kata yang budak bukan karena ilmunya, karena kakean micin. Bahkan ibu-ibu masak pun kakean micin kan, bapak ini buta nih, kakean bahan-bahan kimia nih.
Adzan. Para bapak, para ibu hadirat, itu contoh-contoh. Mudah-mudahan malam niki wonten nilai tambah dalam kehidupan kita. Pesantren makin kita cintai, satu-satunya benteng yang melahirkan kader yang benar sekaligus pinter, wajib terus dimakmurkan, dikembangkan. Darussalam wajib didukung. Punya anak, lempar basuhan. Punya anak lah, karena selama ini pondok tidak pernah membatasi santri. Bahkan dengan diterimanya putra putri yang semula itu kewajiban bapak lan mak. Kanjeng Nabi menuding, ya, kullu mauludin yuladu al fitrah fa inna ma abawahu. Lho, wong tuwa loro ne yuhawidani ayunasi ayumajisani. Niki hadise. Tambahan kula dhewe ayu bajingani ayu malingani. Iku tambahan kula. Nggih. Jadi wong tua yang dituding meyahudikan, menasranikan, memajusikan, membajingkan, mencolengkan, membuat anaknya ahli narkoba, ahli minuman keras, ahli judi dan sebagainya. Itu orang tuanya. Loh, kok bisa? Orang tuanya tidak kontrol. Katanya sudah saya kontrol di rumah. Iya di rumah, di luar diterima siapa? Dari sekolah ke rumah ini perjalanan yang riskan. Ya, penyesatan aja. Beda kalau ditaruh di pondok, aman. Kiai-kiai, santri, pengurus siap menampung dan menjaganya. Wong tua kewajibannya untuk benerno anak sudah diambil alih kali kiai, kali pesantren, kali pengurus. Enak wis kari gawe anak sing akeh. Lah ya napa? Kewajiban sudah banyak diambil alih. Lah mangke di anak lempar pondok. Enak pun wong tua kari madosaken nafkahnya yang betul-betul halal kirimno pondok. Nek kira-kira subhat-subhat wis tukokno keset, tukokno cet, mumpun digawe ngirimno anak niki masuk bal kedubal. Bakadal basadal bagragal sing penting keuntal. Akhirnya anak nek disangoni rezeki sing bersih, ini nanti yang bisa menjaga ilmu secara ksatria, secara benar. Lah nek sangune subat-subat napa malih sing digibal kedubal. Ojo harap anak ini ki dua ilmu sing manfaat. Tapi insyaallah selama ada orang tua semangat memondokkan anaknya, insyaallah dia memang ingin masa depan anak menjadi anak yang baik, menjadi idola umat, menjadi tuntunan masyarakat, dan membawa kesejahteraan dunia sampai di akhirat. Mugi-mugi Darussalam katsmengatan urang angkut pangapunten ihdinas siratal ala hadina kunniyatin shalihah ma'ana hadhar Nabi Mustafa sallam jami ikhwani min anba'il musallin jami ashabi azwaji dzurriyyat jami' jami al-ulamin wa amin wasyuhada wasan wa rizqan ila azza sayyid Muhammad Muwasid Imam Syafi'i Syekh Abdul Qasim Junaidi Sayyidah Nafisah